Dalam teori ekonomi dan manajemen, efisiensi itu berarti menggunakan seoptimal mungkin untuk mendapatkan hasil atau output yang maksimal. Contoh ya, kalau pemerintah mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan layanan publik, itu baru efisiensi yang benar. Nah, masalahnya, efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini itu bukan efisiensi yang ideal. Kenapa nggak ideal? Karena yang dipotong anggaran layanan publik yang krusial, seperti pendidikan dan juga BMKG. Untuk program makan bergizi gratis, siswa-siswanya dikasih makan siang gratis, tapi pendidiknya, guru-gurunya dikurangin. Tunjangan dan bayarannya aja udah miris ya sebelum ada efisiensi anggaran. Ini apalagi ditambah pengurangan. Sedangkan kalau lu ingin mendapatkan SDM yang bagus, supply-nya, inputnya of course juga harus bagus. Nah, kalau di pendidikan itu adalah guru. Tapi gimana caranya lu bisa mendapatkan output yang bagus, SDM yang bagus kalau dari sisi supply-nya, sisi inputnya aja, itu mikir, hari ini gue mau makan apa? Guru adalah profesi yang menggunakan pinjol tuh paling banyak. Ya, karena kenapa? Bayarannya tuh kecil. Kasihan itu guru. Nah, sekarang lu kurang-kurangin. Anggarannya lu potong untuk pendidikan. Terus juga BMKG. Come on, man. Negara kita tuh posisinya tuh di ring of fire loh. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Selamat datang di Thinking Room. Oke, video kali ini gue mau bahas tentang efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Yang dampaknya ternyata banyak merugikan, terutama untuk kepentingan umum, termasuk kita. Sebelum masuk ke inti pembahasan, gue pengen kita nih menyamakan persepsi dulu nih tentang apa itu efisiensi. Karena sering banget ketukar-tukar dengan efektivitas. Nah, efisiensi itu berarti menggunakan sumber daya yang kita punya seoptimal mungkin untuk mendapatkan hasil atau output yang maksimal. Dengan kata lain, bagaimana cara kerja kita itu lebih efektif dengan biaya yang rendah, tapi tanpa mengurangi kualitas output. Contoh ya, kalau perusahaan bisa mengurangi limbah produksi, tapi tetap bisa menghasilkan barang yang sama, itu efisiensi. Kalau pemerintah mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan layanan publik, itu baru efisiensi yang benar. Nah, masalahnya, efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, itu bukan efisiensi yang ideal. Kenapa nggak ideal? Karena yang dipotong anggaran layanan publik yang krusial, seperti pendidikan dan juga BMKG. Jadi untuk program makan bergizi gratis, siswa-siswanya dikasih makan siang gratis, tapi pendidiknya, guru-gurunya dikurangin. Tunjangan dan bayarannya aja udah miris ya sebelum ada efisiensi anggaran. Ini apalagi ditambah pengurangan. Sedangkan kalau lu ingin mendapatkan SDM yang bagus, output yang bagus, supply-nya, inputnya of course juga harus bagus. Nah, kalau di pendidikan itu adalah guru. Tapi gimana caranya lu bisa mendapatkan output yang bagus, SDM yang bagus kalau dari sisi supply-nya, sisi inputnya aja, itu mikir, hari ini gue mau makan apa? Guru adalah profesi yang menggunakan pinjol tuh paling banyak. Mereka tuh terjerat pinjol tuh paling banyak. Ya, karena kenapa? Bayarannya tuh kecil. Kasihan itu guru. Nah, sekarang lu kurang-kurangin. Anggarannya lu potong untuk pendidikan. Terus juga BMKG. Come on, man. Negara kita tuh posisinya tuh di ring of fire loh. Banyak gunung berapi, terus dihimpit oleh lempeng-lempeng yang kalau gempa itu tuh bisa parah. Tapi itu dipotong anggarannya. Kita aja mitigasi gempa sebelum dipotong anggaran aja masih jadi PR. Lagi dipotong. Gimana BMKG nanti bisa kasih update cuaca, iklim, atau ada gempa yang cepat? Jangan-jangan setelah dipotong, alat-alatnya nggak bisa maksimal, nggak bisa optimal. Mereka juga kalau mau cari tahu tentang info gempa, mereka buka Twitter dulu lagi. Padahal mereka yang harusnya dijadikan sumber berita, sumber informasi kan. Contoh yang penting-penting itu kok malah dipotong. Tapi menteri dan pejabat-pejabat tinggi itu tetap aman. Malah makin banyak. Ini adalah kabinet Prabowo sekarang ini adalah kabinet paling gemuk sepanjang sejarah Indonesia.
Menterinya banyak, staf susnya banyak, wakil menterinya juga banyak. Baru ngangkat staf sus lagi kan, salah satu kementerian. Kan akhirnya jadi pertanyaan kan buat masyarakat kan. Ini beneran efisiensi atau cuma lagi ngurangin beban? Tapi tanpa nyentuh orang-orang yang ada di atas. Kenapa orang-orang yang di atas ini nggak disentuh? Ya karena udah bantu. Pas lagi kampanye kemarin, pas pilpres kemarin, fasilitasnya nggak dikurangi. Selain itu, juga ada pertanyaan lain. Kenapa pemerintahan Prabowo harus melakukan pemotongan anggaran besar-besaran? Dan ternyata, salah satu faktornya adalah, ini karena warisan utang dan defisit di era Jokowi kemarin. Di era pemerintahan Jokowi, boros belanja infrastruktur. Yes, betul, banyak tol-tol baru dibangun, akses jadi lebih mudah. Tapi, ada tapinya, penerimaan negara itu nggak naik secara signifikan. Nggak berimbang dengan pengeluarannya. Belum lagi ada proyek-proyek seperti IKN yang masih belum jelas kabarnya apakah lanjut atau enggak. Kan dihentikan juga kan. Anggarannya juga nggak ada kan itu untuk Kementerian Pekerjaan Umum. Dan banyak proyek yang dibangun dengan hutang ini, sekarang Prabowo nih yang harus menghadapi tagihannya. Plus program makan bergizi gratis yang biayanya juga besar. Kenapa proyek makan bergizi gratis ini tetap harus dijalankan sampai mengorbankan anggaran-anggaran yang lain? Karena ini adalah proyek yang dijanjikan ketika kampanye kemarin, ketika pilpres kemarin. Kalau sampai proyek ini ternyata gagal, ya yang malu kan Prabowo dong. Makanya ini terus dipush supaya tetap jalan. Dan cara yang dipakai adalah dengan potong anggaran. Yang akhirnya siswanya dapat makan siang gratis. Tapi satu keluarga nggak bisa sarapan, nggak bisa makan malam. Karena kena efek dari pemotongan anggaran. Bapaknya atau ibunya di PHK. Nah, belum lagi faktor lain, implementasi Cortex yang masih berantakan. Per video gua bikin ini udah hari ke-40 sekian, bayangin aja. Masih kacau balau itu website, proyek website dengan nilai 1,3 T. Walaupun mungkin dampaknya nggak sampai signifikan banget, tapi tetap aja ini mengurangi pemasukan negara lewat pajak. Karena orang nggak bisa akses, orang nggak bisa bayar pajak. Lu bayangin aja, orang udah rela ingin membayar pajak, tapi untuk membayar pajak aja nggak bisa, susah. Dan akhirnya potong anggarannya terkesan asal-asalan. Nggak punya kriteria yang jelas. Sektor-sektor yang harusnya dapat prioritas karena ini untuk kepentingan umum, karena ini urgent, harus tetap dipertahankan, malah yang dipotong. Tapi proyek-proyek yang politis tetap jalan. Nah, akhirnya ini udah kesekian kalinya pemerintah membuat kebijakan, membuat keputusan tanpa mempertimbangkan, tanpa membaca, tanpa melihat butterfly effect-nya tuh kayak gimana. Seperti kejadian tabung gas 3 kilogram kemarin, kebijakannya udah keluar, baru dipikirin mekanismenya, akhirnya chaos. Ini sebenarnya juga sama aja. Nggak dipikirkan dampaknya. Kenapa nggak kepikiran dampaknya? Ya karena kebanyakan pengambil kebijakan, pengambil keputusan, itu bukan orang-orang yang memang praktisi, yang memang paham betul kenyataan di lapangan tuh kayak gimana. Karena kebanyakan mereka itu ya, politisi. Kabinet yang gemuk ini ya kebanyakan orang-orang isinya politisi. Ngejar posisi, tapi tidak mengerti apa yang sedang terjadi di masyarakat. Akhirnya ya ketika bikin kebijakan selalu kayak begini. Chaos pasti. Gue nggak bilang efisiensi itu salah ya. Tapi yang salah adalah cara penerapannya. Targetnya yang salah. Efisiensi harusnya dimulai dari pemangkasan anggaran yang benar-benar nggak perlu. Bukan dari sektor yang justru penting buat masyarakat. Dan kalau memang pemerintahan Prabowo ini serius pengen berhemat, ya harusnya mulai dari atas dulu. Kurangi jumlah pejabat, bukannya malah ditambah. Kurangi tunjangan yang nggak esensial. Baru bicara soal efisiensi yang di bawah. Nah ini kan kebalik. Nah pertanyaan sekarang, kita nih, lu nih masih mau diem aja, masih mau bilang nggak mau ikut-ikutan politik nggak ada efeknya di kehidupan gua. No man, setiap kebijakan politik pasti akan ada dampaknya ke kehidupan kita, karena kebijakan itu langsung kenanya ke kita. Kalau kita masih tetap diam doang, nggak mau bersuara, cepat atau lambat pasti akan kena ke periuk nasi lu. Itu aja dari gua. Seperti biasa, kalau lu ada pendapat, lu ada pertanyaan, atau lu juga pengen menambahkan, ada sanggahan atau apapun itu, silakan langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.